Halo sobat-sobat biologi, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan mempelajari tentang limbah dan daur ulang. Yuk mari! Di video kali ini kita akan membahas tentang topik pembahasan, yaitu yang pertama, menggolongkan jenis limbah. Yang kedua, yaitu apa saja sifat limbah. Yang ketiga, daur ulang dan contoh daur ulang. Jenis limbah. Berdasarkan jenisnya, limbah digolongkan menjadi 5, yaitu yang pertama, limbah cair. Limbah cair mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah terbuang. Mereka bersifat berbahaya dan beracun bagi lingkungan kita dan ditemukan di industri maupun rumah tangga. Yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat adalah semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ada ditemukan di rumah tangga dan industri dan komersial. 5 jenis utama sampah padat yaitu yang pertama, kaca dan keramik adalah bahan kaca dan keramik yang diproduksi oleh perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, sampah plastik, yaitu segala wadah, botol, dan tas yang plastik tidak dapat terurai secara hayati dan sebagian besar tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga adalah sampah kertas, adalah limbah dari semua surat kabar, bahan kemasan, kardus, dan produk kertas lainnya. Limbah kertas dapat didaur ulang asalkan kertas tidak tercemar bahan kotor lainnya. Yang keempat adalah limbah kaleng. Yang selanjutnya adalah limbah organik. Limbah organik mengacu limbah-limbah yang berisikan daging, kebun, dan makanan busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-rumah yang seiring waktu dapat terurai dan berubah menjadi kotoran yang diuraikan oleh bantuan mikroorganisme. Yang keempat adalah limbah daur ulang, yaitu limbah-limbah yang dapat didaur ulang berupa logam, furnitur, sampah organik, dan lainnya. Yang terakhir yaitu limbah berbahaya. Limbah berbahaya ini mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Singkatnya, mereka adalah limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan. Sebagai contoh yaitu yang pertama adalah limbah dari peralatan listrik dan elektronik. Yang kedua adalah limbah dari peralatan medis. Limbah dari peralatan medis berupa bahan-bahan kimia, obat-obatan, perban, peralatan medis, bekas cairan tubuh, dan bagian-bagian tubuh. Limbah medis ini sangat berbahaya karena limbah tersebut telah terkontaminasi dari pasien atau lainnya yang dapat menular, beracun, yang mengandung bakteri dan mikroorganisme yang berbahaya. Yang terakhir yaitu limbah radioaktif, mengandung bahan radioaktif yang dapat merusak lingkungan dan biota, yang berdampak jangka panjang dapat mengancam kesehatan manusia dan makhluk lainnya. Sifat limbah. Sifat limbah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, biodegradable, adalah limbah yang dapat diuraikan atau didekomposisi baik secara alamiah, dilakukan oleh dekomposer, bakteri atau jamur, ataupun yang disengaja oleh manusia. Contohnya adalah limbah rumah tangga, kotoran, hewan, daun, dan ranting. Yang kedua yaitu non-biodegradable. Limbah tidak dapat diuraikan secara alamiah oleh dekomposer. Contohnya adalah timbal atau PB, merkuri, dan plastik. Daur ulang. Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah, penyortir, pembersihan, dan proses material baru untuk proses produksi. Pengolahan limbah terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama,
Guna ulang, yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih digunakan baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lainnya. Yang kedua yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Yang terakhir yaitu mendaur ulang, yaitu mengolah sampah menjadi produk baru. Daur ulang limbah. Pengolahan daur ulang limbah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengolahan organik. Cara pengolahan limbah organik dengan daur ulang yaitu pertama pemanfaatan langsung. Sebagai contoh, pakan ternak seperti sisa-sisa tumbuhan, sayuran, dan makanan. Yang kedua yaitu pengomposan, adalah pengolahan limbah organik dengan bantuan mikroorganisme yang menghasilkan kompos. Kompos merupakan pupuk yang mempunyai nilai komersial karena dapat dipasarkan. Yang ketiga menjadi bentuk lain yang bermanfaat, misalnya limbah serabut kelapa dijadikan kerajinan tangan berupa kaset. Yang terakhir yaitu menjadi bentuk semula yang bermanfaat, misalkan limbah kertas dari perkantoran, rumah tangga, dan pembungkus kacang dijadikan kembali menjadi kertas. Yang kedua yaitu cara pengolahan limbah anorganik dengan daur ulang, yaitu yang pertama sanitary landfill, merupakan metode pengolahan limbah secara terkontrol melalui sistem sanitasi yang baik. Yang kedua yaitu pembakaran limbah anorganik yang berbentuk padat dengan melalui pembakaran di dalam sebuah reaktor sampah untuk menurunkan jumlah timbunan sampah padat. Yang terakhir yaitu penghancuran, bertujuan untuk merubah bentuk limbah menjadi yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimanfaatkan.